istiqomah di sana. Nah itulah, jadi kalau kita mempertaruhkan hawa nafsu benih-benih untuk bisa dihinggapi sifat iblis, yaitu setanisasi gitu ya, itu bisa jadi. Nah, di dalam bulan puasa ini setan dibelenggu, itu setan yang masih, tapi setan yang sudah manusia menjadi kesetanan itu masih juga berkelana kemana-mana gitu ya. Nah, dibelenggu itu bukan setannya dibelenggu sebenarnya, tetapi manusia-manusia itu semuanya yang biasanya tergoda oleh setan itu dilarang untuk berbuat sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan perintah Allah. Nah, dibelenggunya itu sih. Sebenarnya kita kalau bisa menahan diri, maka setan itu dengan sendirinya terbelenggu karena tidak bisa menggoda manusia. Kemudian yang keempat adalah kita itu cinta Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang mengantarkan kita menjadi Islam, memeluk agama Islam. Hanya Islamlah agama di dunia ini yang diridhoi oleh Allah SWT. Coba lihat di Ali Imran ayat 19, inna dina minal Islam. Kemudian lihat juga di Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka ibadahnya tidak akan diterima, amal-amalnya tidak dihitung. Jadi itu keras kan? Ya, tapi itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Bukan merupakan hal yang fanatik. Itu sebenarnya berusaha untuk menyampaikan apa ya, kebenaran, sehingga tinggal manusia itu mau membuka hati untuk menyambut hidayah atau tidak. Kalau mau menyambut hidayah dan kemudian taat kepada Allah dan bertakwa masuk surga dengannya, tetapi kalau menentang Allah dan tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah, maka menjadi penghuni neraka. Itu cuma dua kok, di akhirat nanti tujuannya itu mau ke neraka atau mau ke surga. Nah ini juga kan kita mau cinta surga. Kemarin ditanyakan beberapa kali oleh beberapa ustadz yang ceramah, cinta dengan surga, pengen masuk surga enggak? Tetapi seberapa amalnya? Seberapa amalnya kita itu? Kita ukur sendiri. Apakah amalan kita itu sudah menjadi bukti bahwa kita itu cinta dengan surga, ingin masuk surga, atau amal-amal kita itu kita pelit beramal gitu ya, sehingga menjadikan kita itu sebenarnya punya potensi, tetapi tidak digunakannya sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Bagaimana kita dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang bisa sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah. Dan kita mestinya sadar, kita mau beramal seberapa banyak pun, kita mau sholat sekuat tenaga sampai mati misalnya, itu Allah itu tidak akan tambah kaya, Allah tidak akan tambah apa, ya. Tapi kita lah yang membutuhkan sebenarnya. Kita ini membutuhkan belas kasihan Allah. Seandainya semua orang atau semua makhluk ciptaannya tidak mau beribadah kepada Allah semuanya, Allah tidak akan rugi. Allah tetap Maha Kaya, Maha Agung, tidak akan terhina. Tidak disembah oleh manusia, Allah tidak akan terhina. Allah Maha Besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingat dengan sering kita bacakan Allah Maha Besar, Allah
miliar manusia itu di hadapan Allah bagaikan sebutir debu pun belum ada. Jadi bagaimana kita menguji kebesaran Allah? Tidak ada sebutir debu. Ibaratnya Allah itu maha besar. Maka ketika ada orang yang mengatakan mendebat kita, bagaimana kalian tidak bisa melihat Allah? Kok menyembah Allah? Oh, tidak bisa dilihat saja kok disembah. Ya Allah itu maha besar. Kita ada sekitar 7 galaksi ya, kalau tidak salah, di langit itu, dan di dalam satu galaksi itu ada sebutir debu ibaratnya, yaitu bumi kita, atas surya kita, bahkan debu di antara berjuta-juta bermiliar-miliar debu. Itu tata surya yang sekian besarnya. Ada salah satu bintang misalkan di dalam tata surya itu, di dalam galaksi itu besarnya berjuta-juta kali matahari kita. Kemudian bumi kita, matahari kita itu berjuta-juta kali dari bumi kita yang kita punya. Itu semuanya itu bagaikan debu di hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besarnya Allah. Jadi kita tak mungkin untuk bisa melihat Allah. Kita lemah manusia itu melihat bintang yang jauh yang besarnya berjuta-juta kali dari matahari kita aja kita nggak mampu. Pakai teropong pun nggak mampu. Masih belum sampai ke, masih banyak bintang-bintang yang tidak bisa terlihat. Nah itu, sehingga kembali lagi, kalau kita cinta surga maka buktikanlah kita untuk berusaha beramal sebanyak-banyaknya sesuai dengan usia atau umur yang masih tersedia bagi kita hidup di dunia. Yang keenam, kita takut masuk neraka. Kalau kita ditanya besok kalau mati, kalau di akhirat masuk neraka atau masuk surga, pasti nggak mau masuk neraka, karena sudah terkenal bahwa neraka itu tempat menyiksa manusia yang tidak beriman. Nah, tapi ketika hidup di dunia ini, ya bahkan ada yang umumnya tidak sedikit tidak mau berhenti dengan berbuat dosa. Belum lama ini tahun 23 dilegalkan untuk menjual minuman keras. Padahal kemarin itu sudah disampaikan oleh Pak Sudirman, minuman keras itu membuat rupa daratan, pikiran kita rusak. Jadi dengan pikiran rusak itu bisa membunuh, bisa memerkosa, bisa
sekelompok dilebihkan atas yang lain karena Allah itu akan menguji dengan kelebihan-kelebihan itu. Apakah Allah itu melihat amal manusia. Kalau kaya dia suka berderma misalkan, kalau kuat dia suka menolong orang lain yang lemah, kalau dia pinter bisa ngajari yang bodoh. Nah itu ujian-ujian yang ditimpakan pada manusia. Seandainya manusia itu tidak bisa memanfaatkan potensi dirinya. Bahkan orang yang pintar, tapi pintar dalam kebenaran, dalam kebaikan ya, kok tidak mengajari yang lain. Ada orang lain yang sudah membutuhkan untuk diajari, dan tidak mungkin kalau bukan seorang itu yang mengajari, tetapi orang itu tidak mau mengajari. Ada kesempatan, ada fasilitas dan sebagainya, tapi tidak mau mengajari, termasuk dosa besar. Orang yang punya ilmu tidak mau mengajarkan, itu termasuk salah satu dosa besar. Kalau kemarin dibilang ada dosa besar, ada sekitar 80 cabang dosa besar, dan maka salah satunya adalah pelit ilmu. Nah, sekarang sudah makin banyak yang namanya ilmu itu pelit karena jadi komersil. Padahal harusnya mengajarkan itu bidang sosial yang tidak profit, seharusnya tidak usah profit. Makanya di negara-negara yang sudah maju pemikirannya sekolah gratis, mestinya begitu. Pajak itu haram di kita, di negara yang sudah maju ilmu agamanya Islam itu. Tapi di kita pajak itu dibesar-besarkan. Orang kencing aja harus pajak, membayar. Nah, ini hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti memilih pemimpin aja harus kampanye dengan uang, money politik dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau memilih pemimpin, kalau di Islam itu adalah kriteria Islami yang kuat, ya. Kriteria Islami yang kuat itu yang dijadikan pemimpin, dan orang yang ada itu sebetulnya tidak boleh menolak. Kalau tidak ada yang lain yang lebih mumpuni, maka tidak boleh menolak. Tapi kita sekarang orang bodoh aja bisa bayar, dan anehnya yang pada milih itu ya, dengan 100-200 ribu memilih, tapi dia tidak ingat bahwa sengsaranya bertahun-tahun. Takut masuk neraka, tapi tidak berhenti berbuat yang dosa, gitu ya, ikut-ikutan dan sebagainya, termasuk dosa. Nah, seandainya kita tahu bahwa kita itu mati itu dekat sekali, mungkin tinggal detik nanti atau besok hari, maka hendaknya dari usia yang masih disediakan untuk kita, dari sisa umur kita itu, hendaklah kita taati perintah Allah. Sudah ada pendidikan, pelajaran bagaimana mempersiapkan bekal untuk mati. Salah satunya adalah meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita istiqomahkan ketika sudah lewat Ramadan. Kemudian yang ke-8, kita itu seringkali mengorek-orek aib orang lain. Masih banyak ya. Mungkin nanti akan ada sekitar 15, tapi ini baru 8. Nah, sedangkan mengorek-orek aib orang lain itu tidak boleh diperbolehkan, karena bisa jadi aib kita sendiri lebih besar. Nah, mungkin cukup ini aja dulu. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan terutama untuk saya sendiri menjadi pengingat lagi. Marilah kita berdoa untuk berbuka
Allahumma langsung